Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada seri yang ke-11 ini kita akan membahas tentang bab wudu, ya, merupakan wudu karena wudu adalah salah satu ibadah yang sangat penting berkaitan dengan keabsahan salat, maka kita perlu tahu adakah hadis-hadis yang batil dalam bab wudu ini. Nah, kaidah yang pertama dalam bab wudu adalah bahwa tidak ada hadis valid yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan nabidh. Apa yang dimaksud dengan nabidh? Nabidh adalah sebuah minuman yang dibuat dengan merendam kurma atau gandum atau kismis, ya, atau yang lainnya ke dalam air sehingga kemudian air itu rasanya menjadi manis. Itu yang dinamakan dengan nabidh. Jadi tidak ada hadis valid yang mengatakan bahwa Nabi berwudu dengan nabidh. Dalam masalah ini terdapat dua hadis. Yang pertama hadisnya Ibnu Mas'ud dan yang kedua hadisnya Ibnu Abbas. Adapun hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka periwayatannya berporos kepada seorang perawi yang bernama Abu Fazarah, dan Abu Fazarah ini meriwayatkan dari gurunya yang bernama Abu Zaid Maula Amr bin Huraith, dan Abu Zaid Maula Amr bin Huraith meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Ibnu Mas'ud pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam saat Rasulullah SAW berdakwah kepada bangsa jin, yakni ditemani oleh Ibnu Mas'ud menurut riwayat ini, dan Nabi bertanya kepadanya, "Hal ma'aka wudu?" Apakah engkau membawa air wudu? Kata Ibnu Mas'ud, "La." Tapi saya tidak bawa air wudu, tapi ini ada sedikit nabidh dalam wadah yang terbuat dari kulit. Maka apa kata Nabi? Tamratun thayyibatun wa ma'un tahur. Ini adalah air hasil rendaman dari kurma yang baik dan air yang suci. Maka beliau kemudian berwudu dengan menggunakan nabidh tadi. Para ahli hadis sepakat bahwa perawi yang namanya Abu Zaid Maula Amr bin Huraith ini adalah majhul, alias tidak diketahui, ya. Demikian siapa dia, jati dirinya, kredibilitasnya, kekuatan daya hafalannya gak jelas semua. Demikian menurut Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Adi, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Mereka semua sepakat bahwa Abu Zaid ini hanya dikenal dengan hadis tentang nabidh ini. Tidak ada hadis lain yang dia riwayatkan. Ya, inilah satu-satunya hadisnya Abu Zaid yang majhul tadi. Dan yang paling keras kritikannya terhadap Abu Zaid adalah Imam Ibnu Hibban. Beliau mengatakan yarwi an Ibnu Mas'ud ma lam yutaba' alaih. Dia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud sesuatu yang tidak ada mutabi'nya, alias tidak ada yang mengikuti dia dalam riwayat ini. Hanya dia sendirian yang meriwayatkan hal ini dari Ibnu Mas'ud. Laisa yudra man huwa. Gak diketahui siapa dia. Gak ada yang kenal dengan Abu Zaid ini. La yu'rafu abuhu wala baladuh. Bapaknya siapa gak dikenal. Daerahnya dari mana juga gak dikenal. Wal insan idza kana bihadzan na'at. Dan apabila seseorang dengan kriteria seperti ini gak dikenal orangnya, bapaknya, negara asal usulnya, thumma lam yarwi illa khabaran wahidan khalafa fihi al-kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas wan nazar wal ra'i yastahiq mujanabatuhu fiha wa la yuhtaj biha. Sudah enggak dikenal orangnya, nasabnya, asal usulnya, dia meriwayatkan satu hadis, ya. Cuma sekali dia meriwayatkan hadis, dan riwayat satu-satunya ini menyelisihi ajaran dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam ijma', dalam qiyas, dan menurut logika pun juga keliru. Maka jelaslah perawi yang seperti ini sangat pantas untuk dijauhi riwayatnya dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan Imam Abu Bakar Ibnu Abi Dawud, ya, putranya Imam Abu Dawud, mengatakan bahwa Abu Zaid ini adalah salah seorang pembuat nabidh di Kufah, ya. Jadi mulai ketahuan kok bisa ada hadis yang mengatakan Nabi berwudu dengan nabidh. Ternyata Abu Zaid ini adalah pembuat nabidh di Kufah. Jadi mungkin supaya nabidh
buatannya itu laku, laris, maka dia buatlah hadis ini supaya orang sekalian beli, bisa diminum, bisa dipakai untuk wudhu. Ya, sedangkan Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa Abu Zaid ini majhul dan hadisnya itu mungkar. Selain diriwayatkan oleh Abu Zaid, hadisnya Ibnu Mas'ud ini juga diriwayatkan oleh perawi yang lain, tapi juga memiliki cacat, sehingga tetap menjadikannya mungkar. Total jalur yang kami temukan dalam periwayatan hadisnya Ibnu Mas'ud ini ada 6 jalur, dan kesemuanya disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni dalam sunannya, dan beliau mendhaifkannya semua. Selain hadisnya Ibnu Mas'ud juga ada hadisnya Ibnu Abbas, dan dia juga tergolong hadis mungkar bila dinisbatkan kepada Nabi. Karena yang benar hadis ini adalah perkataan Ikrimah, muridnya Ibnu Abbas, bukan perkataan Ibnu Abbas, apalagi sabda Nabi. Berikut ini adalah jawaban tegas dari para imam ahlul hadis yang menjadi landasan kami dalam merumuskan kaidah di atas, bahwa semua hadis yang menyebutkan Nabi berwudu dengan nabith adalah tidak sah, tidak benar. Dan kami nukilkan di sini perkataan Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Qala rahimahullah, sa'altu abi wa Aba Zur'ah. Aku bertanya kepada ayahku dan kepada Abu Zur'ah tentang hadisnya Ibnu Mas'ud tentang berwudu dengan menggunakan nabith. Faqala hadza haditsun laysa biqawi. Keduanya mengatakan hadis ini tidak kuat. Li'annahu lam yarwihi ghairu Abi Fazarah an Abi Zaid. Karena hadis ini tidak diriwayatkan oleh selain Abu Fazarah dari Abu Zaid. Jadi hanya dikenal sebagai riwayatnya Abu Fazarah dari Abu Zaid. Wa laysa yarwihi Hammad bin Salamah an Ali bin Zaid an Abi Rafi' an Ibnu Mas'ud. Intinya hadis ini tidak diriwayatkan oleh Abu Fazarah dari Abu Zaid dan oleh Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid dari Abu Rafi'. Keduanya, Abu Zaid maupun Abu Rafi', meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud. Nah, dua jalur ini adalah jalur-jalur yang lemah. Wa Ali bin Zaid laisa biqawi. Ali bin Zaid Ibnu Jud'an adalah perawi yang tidak kuat, lemah. Wa Abu Zaid syekhun majhulun la yu'raf. Sedangkan Abu Zaid adalah seorang yang misterius, tidak ada yang kenal. Wa Alqamatu yaqul, sedangkan Alqamah muridnya Ibnu Mas'ud, murid seniornya Ibnu Mas'ud mengatakan, lam yakun Abdullah ma'an Nabi SAW lailatal jin. Ibnu Mas'ud, Abdullah maksudnya adalah Ibnu Mas'ud, tidak pernah menyertai Rasulullah saat beliau berdakwah kepada bangsa jin di malam hari. Fawadittu annahu kana ma'ahu. Dan Ibnu Mas'ud mengangan-angankan andai saja beliau menyertai Nabi pada malam itu. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih, beliau menafikan bahwasanya diri beliau saat itu tidak bersama Nabi SAW. Kok di hadis ini disebutkan beliau bersama Nabi? Jadi jelaslah ini adalah matan yang keliru, matan yang mungkar. Dan di akhir keterangannya Abu Hatim dan Abu Zur'ah mengatakan wala yasihhu fi hadzal babi syai'. Tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab wudu menggunakan nabith ini. Ya, inilah kesimpulan yang menjadikan kami merumuskan kaidah di atas tadi. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.